Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1726 Saya tidak bisa memberi. Sepanjang hari, Ye Chen tidak bangun, dan dia menstabilkan kultivasinya. Kecemerlangan emas yang cemerlang, menutupi seluruh tubuh suci kuno seperti selapis emas, dan darah emas seperti nyala api yang menyala. Visi kuno menguraikan gambaran yang indah. Chaos Dao saling terkait, sepertinya tersembunyi, Dao dari semua hal berkembang dengan sendirinya, dipanggang ke dalam tubuh suci, dan memberkati asalnya. Proses berubah menjadi nirvana disertai dengan kebetulan dan keberuntungan. Kui Niu duduk tidak jauh darinya, tanpa mengganggunya, diam-diam menatap kehampaan, dengan sepasang mata hitam penuh perubahan. Meski belum lama, tapi dia kangen rumah, semoga sukses sampai ke surga. Tapi surga hari ini bukan lagi surga masa lalu. Dengan menindas klan prasejarah dan kuat, makhluk dari semua alam sangat tertindas. Tinjunya terkepal erat, matanya merah karena kebencian, dan dia tidak sabar untuk melawan dan bertarung lagi. Kali ini, tidak hanya dia akan kembali, tetapi juga Sein Ye Chen. Sekarang setelah perjanjian gencatan senjata ditandatangani, itu adalah kompetisi generasi muda, dia memiliki kepercayaan mutlak pada Ye Chen. Mitos bahwa Ekaristi tak terkalahkan pada level yang sama bukan sekadar legenda. Secara alami, Di Jun Di Huang lah yang memberinya kepercayaan diri terbesar. Itu adalah pria sejati yang tak tertandingi dan kejam, sendirian memilih 5 kaisar, rekornya di langit, belum ada seorang pun di dunia yang memecahkannya sejauh ini. Jika dewa besar ini juga dipindahkan kembali, semua klan prasejarah dan terpencil harus berbaring tengkurap, sungguh luar biasa bahwa Anda juga memilih 5 kaisar. Surga, tunggu kami, kata Kui Niu dengan tegas. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen bangun, dengan nafas yang keruh, dia membuka matanya dan menembakkan 2 sinar cahaya. Sudah lama sekali. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menikmatinya dengan wajah puas, dan sekali lagi bercita-cita menjadi orang suci. Kali ini, tidak ada serangan balasan dari Zhou Tian, dia adalah orang suci sejati, lebih kuat dari saat dia berada di surga dan banyak sekali domain, jika dia mengaktifkan hegemoni lagi, membunuh Raja Suci tidak masalah, dia memiliki kualifikasi. Kui Niu mendekat, matanya cerah, dan dia menggosok tangannya dengan keras. Ye Chen dipromosikan menjadi orang suci, dia tampak lebih bersemangat daripada Ye Chen, sebagai kakak tertua, memiliki saudara laki-laki seperti itu benar-benar memiliki wajah. Aduh, aku telah memadatkan roh primordialku. Ye Chen berbalik dan melompat. Itu tidak dekat denganmu, Kui Niu mengatupkan bibirnya dan menghela nafas, dia belum pernah melihat monster seperti Ye Chen sebelumnya. Aku tidak mengatakan apa-apa, kembali dan balaskan dendammu. Ye Chen tersenyum. Berbicara tentang kembali, kapan kita akan pergi? Kui Niu bertanya. Tunggu sebentar, aku akan pergi ke Hall of Yama dulu. Ye Chen menepuk bahu Kui Niu, berbalik dan menghilang. Sekarang dia telah disucikan, dia adalah seorang Jenderal Ming, dan dia memenuhi syarat untuk lulus sertifikat Bea Cukai, hanya dengan sertifikat Bea Cukai dia dapat pergi ke jembatan Naihe. Setelah membawa pergi Chuling, dia akan kembali ke surga. Perjalanannya seperti cahaya dewa, dan suasana hatinya bersemangat. Setelah 300 tahun, dan reinkarnasi besar lainnya, dia sangat merindukan Chuling. Dia tidak takut hakim bermain trik, sekarang tidak seperti dulu lagi, jika hakim memberinya pandangan yang ceroboh, dia tidak keberatan mengobrol dengan Di Huang. Apakah itu Ekaristi? Seseorang berseru kaget. Jangan katakan itu benar. Semua orang di tanah mengangkat kepala mereka, sementara orang-orang di langit memberi jalan kepada Ye Chen dari kejauhan. Maju ke tingkat suci, kekuatan tempur pasti lebih menakutkan. Melihat Ye Chen, terlalu banyak orang tidak bisa tidak mengingat peristiwa sebelumnya. Dari 72 jenderal dunia bawah, dia tidak bisa mengangkat kepalanya sendiri, kebanyakan dari mereka dihancurkan oleh tuannya, dan sisanya hampir lumpuh. Pada saat itu, Ye Chen hanyalah seorang semi-bijak, tetapi sekarang dia adalah seorang suci tingkat lanjut, berpikir dengan pantatnya, dia juga tahu betapa menakutkannya kekuatan tempurnya. Ada banyak pelaku kejahatan di dunia bawah, pelaku kejahatan seperti Ye Chen sangat langka, dan generasi muda di dunia bawah tidak memiliki siapapun yang cocok dengannya. Di sini, Ye Chen jatuh dari langit dan berdiri di depan Aula Yama.
Melihat bahwa itu adalah Ye Chen, Raja Hantu yang menjaga istana, mau tidak mau aku merasa sedikit di hatiku, ini adalah orang yang kejam, yang telah menjungkir-balikkan dunia bawah. Melihat basis kultivasi Ye Chen lagi, mereka berdua terkejut lagi. Apakah Anda ingin begitu menjengkelkan? Begitu Anda datang ke sini, basis kultivasi Anda akan naik sekali. Ekspresi mereka berdua sangat canggung, mereka berdua berada di dunia bawah, lihat Ye Chen, manusia suci, lalu lihat diri mereka sendiri. Dua saudara hantu, tolong beritahu saya. Saya ingin melihat hakim, kata Ye Chen sambil tersenyum. Meskipun dia membunuh banyak jenderal dunia bawah, dia tidak mengudara. Ini membuat kedua raja hantu merasa sangat nyaman. Kamu tidak perlu berkomunikasi, langsung saja masuk. Sebelum raja hantu dapat berbicara, suara kabut hakim datang dari aula Yama. Ye Chen tersenyum, melangkah masuk, dan berkata dengan suasana hati yang baik. Di aula, hakim duduk tegak, dengan ketidakkekalan hitam dan putih berdiri di kedua sisi. Melihat Ye Chen masuk, mereka bertiga mendecakkan lidah dan memandang Ye Chen dari atas ke bawah. Orang ini benar-benar berbakat, sangat mengagumkan. Dalam pertempuran setengah bulan yang lalu, Ye Chen terbakar, dan aula pertama juga terbakar. Setelah pertempuran pertama, jenderal dunia bawah di aula pertama baik-baik saja, tetapi jenderal dunia bawah di aula lain mati dan cacat. Aku sangat optimis tentangmu. Hakim bangkit dan turun, membelai janggutnya, melingkari Ye Chen, terus-menerus menyeringai. Hanya beberapa saat sebelum aku menjadi orang suci. Ketidakkekalan hitam dan putih juga turun, mengikuti di belakang hakim, dan mengitari Ye Chen. Sertifikat Bea Cukai. Ye Chen tersenyum dan mengulurkan telapak tangannya, aku telah naik ke pangkat orang suci, jadi kita tidak perlu bermain trik. Dengan kaisar di belakangmu untuk mendukungku, aku harus berani. Kalau begitu menyelinap pergi ya, aku bergegas ke jembatan Naihe untuk menggoda adikku. Maaf, saya tidak bisa memberikan dokumen bea cukai yang Anda inginkan. Hakim merentangkan tangannya dan kembali ke tempat duduknya. Kamu mengatakan bahwa jika aku menjadi jenderal dunia bawah, berikan dokumen itu untukku. Wajah Ye Chen menjadi gelap, dan ada garis-garis hitam di dahinya. Aku mengatakannya. Hakim mengangkat bahu, tapi masalahnya, kamu bukan dewa dunia bawah, aku benar-benar tidak bisa memberikannya kepadamu. Atau, kamu bisa membaca buku prestasimu terlebih dahulu. Hitam dan Wucang Putih berkata dengan santai, kata-katanya penuh makna yang dalam. Ye Chen mengangkat alisnya, dan dengan mengibaskan lengan bajunya, buku prestasi muncul di tangannya. Setelah melihatnya, dia tiba-tiba tercengang, dan sudut mulutnya berkedut hebat. Di buku prestasi, nomor prestasinya sebenarnya 0. Di atasnya, ada baris kata yang terukir, semua hal baik yang telah dia lakukan akhir-akhir ini, seperti membunuh jenderal dunia bawah setengah bulan yang lalu. Setiap jenderal dunia bawah yang dipenggal kepalanya jelas tercantum dalam buku jasa, itu adalah serangkaian perbuatan jahat, dan pahala harus dikurangi. Dengan baik, dia mendominasi, dan membunuh hampir 50 jenderal, tetapi tidak ada jasanya yang dikurangi. Ekspresinya menjadi sangat menarik, pahala sebelumnya telah tercapai, tetapi alamnya belum tercapai, dan dia tidak dapat diberikan posisi dewa dunia bawah. Sekarang ranah telah tercapai, tetapi pahala telah dikurangi menjadi 0. Hei, setelah sekian lama, dia masih belum bisa menjadi jenderal hantu, dan jika dia bukan jenderal hantu, hakim tidak akan memberikan sertifikat izin. Apakah saya benar-benar curang? Hakim memandang Ye Chen sambil tersenyum. Tidak. Ye Chen menggosok alisnya, merasakan sakit di telur, matanya memerah, dan dia lupa aturan dunia bawah, jadi dia terkejut dengan kejutan ini. Saya masih sangat adil dalam pekerjaan saya, dan saya tidak pernah bermain trik. Itu tergantung pada wajah kaisar, bisakah Anda selalu akomodatif? Ye Chen menggosok tangannya dan tertawa. Dia tidak ingin berlarian ke mendapatkan jasa, jadi dia harus pindah dari kaisar. Menyimpan masalah. Aku tidak bisa. Hakim menolak, tetapi tersenyum bahagia. Ye Chen hanya ingin memarahi ibunya, mengapa kamu tertawa terbahak-bahak jika kamu tidak memberikan dokumen bea cukai untukku, dengan tulus mempermalukanku. Keluar dan belok kiri, dapatkan pahala. Kamu berbakat, aku sangat optimis tentang kamu, kata hakim penuh arti. Baik. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, tetapi masih menahan keinginan untuk marah, sangat curiga bahwa hakim sengaja melakukannya. Bukankah itu pantas? Dengan kekuatan tempur bijak saya dan keadaan dominasi, hanya masalah waktu sebelum saya pergi ke Nihai untuk membunuh naga jahat. Ye Chen pergi dengan garis-garis hitam di wajahnya, mengempis lagi. Ini benar-benar dokumen bea cukai, sulit untuk mati sebagai pahlawan. Kaisar Laosu telah membantai 2 kali, tetapi terbalik di selokan.
Menggelitik gadis membuat orang maju. Melihat kepergian Ye Chen, hakim dan ketidakkekalan hitam dan putih berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Ye Chen memilih Dewa Jembatan Naihei yang baru, tetapi untuknya, dia benar-benar melambung tinggi. Beberapa bulan yang lalu, dia hanyalah hantu tanpa jiwa. Beberapa bulan kemudian, dia tidak hanya memadatkan roh primordialnya, tetapi dia juga membunuh seorang suci sepanjang jalan. Tidak ada yang berani mempercayainya dengan kecepatan yang menantang langit. Bahkan Kaisar, di masa lalu, tidak begitu terobsesi, garis keturunan dari tubuh suci kuno, semuanya adalah penjahat kelas atas, sangat mengagumkan. Episode 1727 ditelan oleh Lautan Ni. Bepergian jauh-jauh, Ye Chen datang ke Nihai lagi. Meski sudah disucikan, ke Nihai tetap memberinya tekanan besar. Bahkan Kaisar Dunia Bawah tidak dapat menyingkirkan nasib buruk, dan bahkan Aula ke-10 Yama tidak berani menginjaknya dengan mudah, bisa dibayangkan betapa menakutkannya itu. Ini adalah tempat yang sangat kejam, hanya sedikit orang yang datang ke sini untuk mendapatkan pahala, dan hanya monster penentang dewa seperti dia yang berani membuat gelombang di sela-sela. 9.999 pahala, 100 naga semu tingkat suci sudah cukup. 20 naga jahat tingkat suci sudah cukup. Ye Chen menghitung dengan kasar, dan itu tidak sesulit yang dibayangkan, jadi dengan pertarungannya kekuatan, jasa yang dibutuhkan oleh Jenderal Dunia Bawah mudah didapat. Lakukan saja, dia mengeluarkan tas penyimpanan dan menginjakkan kaki di pantai. Kemudian, di persimpangan Nihai dan pantai, dia menaburkan Zhao Longshan saat terbang, satu karung. Jika dia bertindak seperti ini, jika orang lain melihatnya, hatinya pasti akan bergetar. Anda harus tahu bahwa naga jahat Nihai sangat ganas, dan akan ditelan jika tidak hati-hati, dan orang-orang tertarik satu per satu. Tapi dia beruntung, menuangkan seluruh karung, naga jahat yang ditarik keluar tidak akan satu, tapi banyak. Jika Anda kurang beruntung, kemungkinan besar Anda akan memanggil naga raja semu, atau bahkan naga tingkat raja yang suci, dan konsekuensinya tidak akan buruk. Namun, dia sangat marah, dia telah naik ke peringkat suci, dan dia juga dapat mengembangkan tubuh yang mendominasi, dengan kekuatan tempur seperti itu, dia dapat memilih kelompok. Orang-orang seenaknya dan penuh percaya diri, tidak mungkin, begini saja. Segera, Nihai tidak tenang lagi, dan kabut yang mengepul mengamuk. Nyanyian naga tirani terdengar, dan naga jahat meraung, ada sebanyak 9 dari mereka, semuanya adalah naga jahat tingkat semu. Ukurannya tidak kecil, dan dia sebesar gunung saat mengakar, di mata mereka, Ye Chen hanyalah belalang kecil. Tidak masalah apakah kamu naga atau cacing, aku akan berbaring tengkurap. Ye Chen mendesis, melintasi langit dengan satu langkah, dan membantingnya secara langsung, memotong sungai peri dengan pedang, membelah langit dan bumi. Naga jahat yang menyerang ke depan adalah yang paling sial, tepat setelah mengeluarkan seteguk guntur dan kilat, kepala naga itu dipotong, membunuhnya dengan satu pukulan. 8 naga jahat lainnya tidak jauh lebih baik, tingkat semu, yang tidak bisa menahan serangan Ye Chen, dan dihancurkan oleh pedang Ye Chen. 900 pahala ada di tangan. Ye Chen melirik buku pahala, ada 900 angka di papan tulis, dan ada 9 baris teks. Berlangsung dengan kecepatan ini, tidak perlu setengah hari bagi Jenderal Dunia Bawah untuk mendapatkan pahala yang cukup, yang merupakan keuntungan dari kekuatan tempur yang kuat. Tanpa penundaan sedikit pun, Ye Chen mengeluarkan sekarung Zhao Longshan lainnya, terbang jauh-jauh dan berhamburan kemana-mana, melolong di sepanjang jalan dan membuat gelombang di sepanjang jalan. Zhao Long tersebar, di tepi laut jahat, kabut mengamuk lagi. 9 orang besar meraung, dan di antara mereka ada seekor naga suci, yang jauh lebih besar dari naga semu. Itu sebabnya dia melolong keras, tubuh naga besar itu menghancurkan langit dan runtuh, menyemburkan api dari mulutnya, dan menembakkan guntur dari matanya, itu sangat ganas. Ye Chen tidak bisa terbiasa dengan angka ini, jadi dia mengecilkan tanah menjadi 1 inci dengan 1 langkah, dan membunuh kepala naga jahat orang suci itu, memegang pedang di kedua tangan dan menusuk lurus ke bawah. Kepala orang suci dan naga itu tertusuk, dan darah hitam menyembur tipis. Dengan lolongan sedih, ia berlutut di tempat, dan berubah menjadi kabut gelap nasib buruk lagi, dan jiwanya kembali ke langit dan bumi, berpura-pura ceroboh. Naga jahat tingkat suci semuanya berlutut, dan naga jahat kuasi suci lainnya tidak mampu membalikkan keadaan, dan kelompok itu musnah. Ye Chen tidak lagi melihat buku prestasi, dan menyebar bersama Zhao Long. Naga jahat itu sangat menyelamatkan muka, Zhao Long terpencar, dan lari satu demi satu mata naga itu besar, tirani dan haus darah, dengan mulut berdarah terbuka lebar, memuntahkan guntur dan kilat, sangat ganas.
Mereka ganas, dan Ye Chen bahkan lebih ganas, tanpa pertahanan. Kekuatan tempur benar-benar ditekan, ini adalah pembantaian sepihak, naga jahat tingkat Raja Suci tidak keluar, dan naga jahat lainnya semuanya adalah udang kecil. Melihat jauh dari kejauhan, Ye Chen yang seperti semut kecil dan tidak patuh hukum, yang dipukuli oleh naga, tidak bisa mengangkat kepalanya. Di kejauhan, ada sosok yang jatuh, mereka adalah dua raja hantu dan seorang jenderal hantu tua, mereka adalah satu tim, dan mereka juga datang ke sini untuk mendapatkan pahala. Ketika mereka melihat Ye Chen, mereka bertiga menelan ludah. Setiap orang membentuk tim untuk melawan naga jahat, yang ini bagus, satu orang memilih geng, dan membunuh naga jahat itu seperti memotong semangka. Apakah itu Ye Chen? Kedua raja hantu itu membuka mulut mereka. Siapa lagi kalau bukan dia? Jenderal tua itu menghela nafas. Di seluruh dunia bawah, junior tingkat suci, dia adalah satu-satunya yang berani mengalahkan naga jahat seperti ini, dan pelaku kejahatan yang menentang langit hanya digantung. Melihat pria itu Ye Chen mengingatkanku pada setengah bulan yang lalu. Di bawah kursi Yan Luo di 9 istana, ada total 72 jenderal dunia bawah, dan hampir 50 dari mereka yang dibunuh oleh Ye Chen menangis dan melolong. Adapun mereka yang lolos secara kebetulan, mereka masih mengoceh di ranjang rumah sakit saat ini, dan terdengar bahwa mereka telah dikeluarkan dari para dewa oleh Yan Luo di berbagai aula. Dalam pertempuran itu, benar-benar melanggar hukum, dan Ekaristi mendapatkan reputasi yang hebat, dan namanya menjadi mimpi buruk bagi satu generasi. Orang yang begitu kejam, bagaimana mungkin naga monster laut jahat menjadi lawannya, dan mendapatkan pahala di sini adalah hal yang mudah baginya. 80% dari jenderal hantu yang terbunuh terlalu banyak, dan semua pahala akan dikurangi. Namun, karena dia begitu kuat, mendapatkan pahala seperti air minum, dan hanya masalah waktu sebelum dia menjadi jenderal hantu. Seorang raja hantu menghela nafas. Orang-orang menghancurkan orang sampai mati. Lao Mingjiang menggosok alisnya. Mereka semua orang suci, jadi dia ratusan tahun lebih tua dari Ye Chen. Memikirkan betapa sulitnya bagi mereka untuk mendapatkan pahala saat itu, butuh 800 tahun penuh hanya untuk menjadi seorang jenderal. Tubuh suci manusia itu baik, satu pedang, satu, pahala tidak bertambah satu per satu, tetapi ratusan, yang bisa membuat seseorang kesal sampai mati. Kedua raja hantu itu juga terbatuk-batuk, ekspresi mereka kusut, mereka berdua berada di dunia bawah, memandangi orang lain, dan kemudian pada diri mereka sendiri, malu. Ketika mereka bertiga berbicara, Ye Chen menebas naga lain, memegang kendi anggur, dan meminumnya sambil menggelegak, berbicara dengan sangat kejam. Melihat pahala dan kebajikannya lagi, ini sedikit usaha, tetapi dia telah mendapatkan lebih dari 4.000, dan dia telah mendapatkan kurang dari setengah dari pahala dan kebajikan yang diminta oleh Ming Jiang. Ayo lagi. Ye Chen membuang kendi, mengeluarkan Zhao Longshan, dan berlari ke tepi Nihai, penuh harapan dan energi. Namun, dia baru saja datang ke sini, dan sebelum dia sempat menyebarkan gerakannya, Nihai menjadi gelisah dan berubah menjadi lautan badai. Ye Chen tidak memperhatikan, dan ditelan ombak, lebih tepatnya, dia menabraknya. Ya Tuhan, tubuh suci benar-benar mengambil inisiatif untuk membunuh ke laut jahat. Kedua raja hantu tidak jauh tidak bisa membantu tetapi berseru. Ini benar-benar sembrono. Old Ming Jiang mengerutkan kening. Dia telah hidup lebih lama dari Ye Chen, dan dia memahami lautan kejahatan lebih baik daripada Chen Ye. Tidak apa-apa untuk melambai di tepi, tetapi dia tidak boleh melangkah ke lautan kejahatan. Naga jahat di lautan kejahatan begitu ganas, belum lagi di lautan kejahatan, tidak ada tulang tersisa yang akan menelan orang suci. Ada banyak takdir jahat di laut jahat, yang akan mengikis roh primordial, dan ada naga jahat yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan level mereka jauh di luar imajinasi. Sekarang Ye Chen melangkah dengan ceroboh, konsekuensinya bisa dibayangkan. Di lautan kejahatan, Ye Chen menstabilkan sosoknya dan melihat sekeliling. Namun, yang dia lihat hanyalah berkabut-berkabut. Di bawah kaki, ombaknya ganas, dan air laut Nihai gelap gulita. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda masih bisa melihat hantu meronta-ronta. Ratapan sedih berlanjut, membawa kekuatan magis untuk membingungkan pikiran orang Rao bahkan konsentrasinya, pikirannya hampir kehilangan kendali. Dalam kegelapan, ada kekuatan lain yang mengikis semangat primordialnya, dan kekuatan itu adalah Ni Yuan, tidak terlihat dan misterius. Juga karena Ni Yuan ruang Nihai dalam kekacauan. Dia jelas ditarik dari tepi Nihai, tapi sekarang, dia jauh dari pantai dan telah ditelan ke kedalaman Nihai. Bahkan, kesadaran spiritualnya terhalang oleh nasib buruk, dia tidak tahu kemana harus pergi, dan dia tidak tahu arah. Itu tidak menyenangkan.
Dia mengerutkan kening, dan wajahnya sangat jelek. Dia benar-benar lengah dengan pergantian peristiwa ini. Mungkinkah aku membunuh terlalu banyak naga jahat kali ini? Ditargetkan oleh Nihai Ni Yuan menelanku. Sepasang baju besi, membungkus tubuhnya, dan membuka banyak perlindungan pada saat bersamaan. Ini adalah Nihai, dan ada banyak krisis, dia adalah seorang suci, dan dia dapat dibunuh kapan saja, yang tidak berbeda dengan di luar. Benar saja, hantu jahat merangkak keluar dari lautan kejahatan di bawah kakinya, dengan wajah ganas, dan mengulurkan cakarnya yang tajam, mencoba menyeretnya ke lautan kejahatan. Ye Chen mendengus dingin, menyapu dengan pedang, dan semua roh jahat dimusnahkan. Hantu-hantu ganas meraung, menyebabkan naga bernyanyi ke segala arah, kabut mengepul, dan ada naga jahat yang bergegas, ada banyak dari mereka, dan level mereka tidak rendah. Ye Chen mengayunkan pedangnya dan terus menunjuk ke segala arah. Yang bergerak adalah Wan Jian Chaozong. Ini adalah gerakan serangan kelompok besar, yang paling cocok untuk saat ini. Satu demi satu, naga diserang, dan tubuh naga berdarah, tetapi mereka masih dimusnahkan, dengan mulut berdarah terbuka lebar, menyemburkan kilat dan api. Ekspresi Ye Chen dingin, dia menerobos kabut gelap, dan mengambil inisiatif untuk menyerang dan membunuh. Untungnya, level tertinggi dari naga jahat yang mendatangi kita hanya level Raja Suci, bukan level Raja Suci atau lebih tinggi, jika tidak maka akan sangat merepotkan. Semua naga jahat dipenggal, dan darah naga hitam mengalir ke lautan kejahatan yang gelap, tempat roh jahat berebut untuk melahap mereka. Karena pembunuhannya, semakin banyak naga datang mengaum. Ye Chen menjadi kejam, dan tiba-tiba membuka tubuhnya yang mendominasi, menyerang dan membunuh sepanjang jalan. Kelebihannya telah meningkat pesat, dan dia telah mencapai posisi Dewa Dunia Bawah. Saya tidak tahu kapan, kata Mingjiang muncul di atas kepalanya, artinya, pahala dan kebajikannya memenuhi persyaratan. Namun, pada saat ini, dia tidak tega memperhatikan hal-hal ini. Hal terpenting saat ini adalah keluar dari lautan kejahatan, jika tidak, kemungkinan besar akan terkubur di sini. Yang paling menyakitinya adalah ruang Nihai kacau, kesadarannya terhalang, dan dia tidak dapat menemukan jalan keluar, seperti ayam tanpa kepala. Jika terus seperti ini, belum lagi tubuh yang mendominasi, bahkan jika darahnya masih dalam kondisi batas, itu juga akan dikonsumsi sampai mati, terlalu banyak naga jahat. Senior Di Huang, apakah kamu pernah melihatnya? Ye Chen meraung di dalam hatinya, berharap Di Huang akan membantunya dan mengeluarkannya. Panggilannya tidak dijawab, tetapi lebih banyak naga jahat yang tertarik, dan ada banyak raja semu, semuanya besar. Di lautan luas kejahatan, berkabut dan berkabut, ada gelombang yang bergejolak, dan naga jahat bermanifestasi satu persatu, membawa takdir jahat. Ini keberuntungan. Ye Chen mengertakkan gigi, membidik ke satu sisi, dan menyerbu dengan seluruh kekuatannya, hanya berharap itu adalah arah laut jahat. Dia tidak ingin memikirkannya, tetapi naga jahat itu tidak melakukannya, dan ketika itu datang, dia harus dimakamkan di Nihai sebelum selesai, dan dia mengikuti satu demi satu. Keluar. Ye Chen meraung, dengan panik mengayunkan pedang pembunuh, fenomena kacau terbuka, dan kekuatan sihir rahasia mengikuti satu demi satu. Meskipun ada banyak naga jahat, dia juga lebih ganas, jadi dia mempertaruhkan nyawanya, ini bukan tempat yang baik, dan jika dia gagal, dia akan dimakamkan di sini. Episode 1728 Kekuatan Dunia Bawah. Nihai mendung dan berkabut, dan ratapan hantu dan naga terus berlanjut. Di luar Nihai, Jenderal Dunia Bawah Tanah Tua dan dua Raja Hantu yang membentuk tim untuk membunuh naga jahat masih berdiri di sana, menatap Nihai lekat-lekat. Selain mereka, masih ada orang yang datang, dan mereka bergegas menonton pertunjukan hanya karena mereka mendengar tentang masuknya Ye Chen ke lautan kejahatan. Kamu yakin Ye Chen telah memasuki lautan kejahatan? Terlalu banyak orang memandangi Jenderal Tua itu, dan merekalah yang menyebarkan berita. Itu benar sekali. Jenderal Tua itu berkata dengan nada yang sangat setuju. Itu benar-benar segar. Mungkinkah otak Ekaristi telah kebanjiran? Di mana Nihai, dan dia berlari untuk menemukan kegembiraan. Ini benar-benar mencari pelecehan. Raja Qin Guang mungkin tidak akan bisa duduk diam, dia berhasil menangkap orang yang berbakat, jika dia terkubur di lautan kejahatan, itu benar-benar tidak masuk akal. Di tengah diskusi, lautan kejahatan semakin keras, dan laut bergolak, menciptakan lautan badai. Menelan pasir, membanjiri pantai. Melihat hal tersebut, para penonton buru-buru mundur, jika ditelan tidak akan ada tulang yang tersisa, dan Ye Chen yang tertelan belum keluar. Di Aula Yan Luo, Raja Qin Guang duduk dengan santai, memandangi tirai air di aula dengan penuh minat, dan di dalamnya ada gambar Nihai.
Hakim dan Black and White Wuchang berdiri dengan hormat, dan berkata dengan ragu-ragu, "Yang mulia, anak itu tidak tahan, dan maukah Anda membantunya?" Dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, kemungkinan besar Kaisar juga mengawasi, dan akan melindunginya. Mendengar ini, Hakim dan Wuchang tertawa, tetapi mereka melupakan Kaisar. Dengan dewa besar itu, Ye Chen sangat aman. Di Laut Ni, Ye Chen masih menyerang dan membunuh tidak kurang dari beberapa ratus naga di sepanjang jalan, membalikkan Laut Ni. Satu orang memilih ratusan naga jahat, yang lebih baik daripada dia yang membuka tubuh tuan, dan dia sering berdarah. Ada terlalu banyak naga jahat, tidak mungkin diperkirakan. Di mana pintu keluarnya? Ye Chen memuntahkan darah, mengutuk, tidak tahu apakah itu terluka atau marah, sedikit gila. Setelah membunuh begitu lama, mereka masih tidak bisa melihat pantai, dan mereka masih bertarung di laut jahat. Jumlah naga jahat tidak berkurang, tetapi semakin banyak. Di depan, kabut tebal, hitam pekat, dan ombak bergulung-gulung. Ketika Ye Chen melihatnya, dia menoleh dan melarikan diri, seolah-olah dia mencium aura yang mengerikan. Naga jahat yang datang dari sisi itu memiliki level yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Benar saja, saat dia melarikan diri, seekor naga besar seperti gunung keluar, penuh dengan pikiran jahat dan pikiran jahat. Seluruh tubuh pria itu gelap, penuh kotoran, sebesar gunung, mata naganya saja sebesar toples anggur, merah dan menakutkan. Itu adalah naga jahat setingkat bijak, yang telah mengumpulkan ikatan jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan pemaksaannya bahkan lebih menakutkan daripada biksu manusia. Semua naga semu dan jahat seperti cacing kecil di depannya, dan Ye Chen seperti semut kecil. Fakta telah membuktikan bahwa sangat bijaksana bagi Ye Chen untuk menoleh dan melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa mengalahkan naga tingkat sage hebat. Fakta membuktikan bahwa dia tidak beruntung, dia memilih arah yang salah, bukan jalan keluar, tapi lebih dalam. Ini tidak sulit untuk dipahami, semakin dalam Anda masuk, semakin tinggi level naga jahat, dan kemunculan naga jahat setingkat sage besar sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Senior, selamatkan aku. Ye Chen melolong saat dia berlari sepanjang jalan, dia berlari dengan cepat, tetapi orang bijak dan naga jahat itu bahkan lebih cepat. Naga jahat tingkat bijak jauh di luar jangkauan konfrontasinya, jadi dia harus meminta bantuan di Huang, dia benar-benar tidak bisa menyembunyikan situasi ini. Apa yang tidak masuk akal adalah di Huang tidak menanggapi, dia sepertinya tertidur, tidak mengetahui situasi Nihai, yang membuat hatinya dingin. Naga tingkat bijak menerkam, dan memuntahkan guntur dari mulutnya. Ye Chen tiba-tiba berbalik, memegang pedang Yinming dengan erat di depannya. Dalam sekejap, dia mengumpulkan ratusan perisai, ratusan lingkaran sihir pertahanan, dan banyak rahasia penjaga, dan mengorbankannya bersama-sama. Namun, guntur yang dimuntahkan oleh naga bijak yang agung begitu sombong. Apa yang disebut pembelaannya seperti kertas putih, rapuh. Terdengar suara dentang, seperti benturan logam, dan petir menghantam pedang Yinming. Pedang itu tidak patah, tetapi Ye Chen terbang keluar, lengannya retak, dan tubuh sucinya meledak. Bagian otot dan tulang yang bersinar, diwarnai dengan untaian darah suci, memenuhi langit, dan sangat mencolok di lautan jahat yang gelap gulita. Satu pukulan hampir membunuhnya, naga bijak yang hebat itu terlalu kuat. Namun, dia bisa bangga bisa bertahan dari pukulan naga tingkat suci yang hebat. Jika itu adalah naga tingkat suci biasa, dia pasti sudah lama mati dalam abu, tidak berkali-kali. Di lautan kejahatan, dia menghentikan sosoknya untuk waktu yang lama, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyemburkan darah dengan liar, napasnya lemah, wajahnya pucat, dan dia dalam keadaan mendominasi, dan terpesona. Dengan pukulan, tidak meninggalkan apa-apa. Kekuatan tempur benar-benar ditekan, membuat orang tidak berdaya, jiwa terluka, dan tidak mungkin untuk diam, dan cahaya suci seluruh tubuh sangat dekat dengan pemusnahan. Hantu jahat di laut jahat kembali, mencoba menyeretnya ke laut. Ye Chen mendengus dingin, melambaikan telapak tangannya, dan menyekanya menjadi abu. Dan pada saat ini, ketika orang bijak dan naga jahat datang, Lei bahkan tidak muntah, membuka mulutnya yang berdarah, dan menelan Ye Chen dalam satu tegukan. Ketika Ye Chen muncul kembali, itu adalah tempat gelap dengan bau busuk, tubuhnya yang hitam legam menggeliat, dan genangan cairan kental menghantamnya seperti gelombang laut. Tidak perlu dipikirkan lagi, perut naga jahat sebenarnya adalah dunianya sendiri, dengan nasib jahat yang bergejolak, berat dan dingin, serta kekuatan magisnya sendiri. Ye Chen berdiri diam, dengan paksa mengumpulkan energi dan darah, dan menebas dengan pedang. Meskipun pedangnya mendominasi, itu tidak memotong di sekitar, hanya percikan api, dan dia sangat terkejut sehingga dia memuntahkan darah lagi.
Setelah itu, dia terus menggunakan teknik rahasia dan membombardirnya berulang kali, tetapi tidak berhasil, bukan karena dia lemah, tetapi karena naga itu terlalu kuat. Di sekeliling, takdir jahat mengamuk, kekuatan tak terlihat mengikis jiwa Ye Chen, dan darah tubuh suci juga musnah. Masih ada gelombang hantu yang melolong, menyelimuti pikirannya. Ye Chen segera berlutut, mengorbankan cahaya abadi untuk melindungi tubuhnya, menahan erosi takdir jahat, dan menggunakan metode rahasia untuk menstabilkan pikirannya dan melindungi hatinya. Tujuan naga jahat itu sangat sederhana, yaitu untuk memurnikannya di dalam perutnya. Namun, dia tidak berdaya untuk melawan, apalagi menerobos lubang ini, terjebak di sini, cairan berbau busuk itu ingin menelannya. Neneknya, aku benar-benar ingin terbalik di selokan. Ye Chen mengutuk diam-diam, tidak berani mengendur, di dalam perut naga tingkat bijak, jika dia tidak hati-hati, dia akan berubah menjadi genangan air. Daging dan darah. Kematian dini dan kematian akhir adalah kematian, memaksaku untuk bertarung denganmu. Mata Ye Chen penuh kegilaan, dan dengan pikiran, dia menggunakan metode rahasia. Tapi melihat pusaran hitam, dengan dia sebagai pusatnya, matanya penuh dengan mata, berputar dengan cepat, melahap dan muncul, itu cukup agresif. Dia mengaktifkan seni iblis menelan langit, dan yang dia makan adalah naga jahat Ni Yuan. Di perutnya, ancaman terbesar baginya adalah nasib buruk, kekuatan tak terlihat yang mengikis roh primordial adalah yang paling menakutkan. Seni iblis yang menelan surga sangat mendominasi, ia menelan langit dan bumi, menelan segala sesuatu di dunia, termasuk nasib jahat. Dia memang gila, hanya orang gila yang berani menelan nasib buruk. Ini semua dipaksakan, jika dia tidak menelan nasib buruk, dia akan ditelan oleh takdir jahat. Alih-alih ini, dia sebaiknya mencobanya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menelan Ni Yuan. Nasib jahat memasuki tubuh, dan kekuatan tak terlihat yang dibawanya juga menyatu ke dalam tubuh, yang bisa disebut kekuatan takdir jahat, berkeliaran di dalam tubuh. Ekspresinya menjadi menyakitkan, dan ada pikiran jahat dan kebencian dalam takdirnya yang jahat, dan pikirannya yang teguh hampir jatuh. Tapi dia memantapkan dirinya, menelan sambil membuang pikiran yang mengganggu. Pada seni iblis menelan langit, kekuatan reinkarnasi juga diberkati, dan kekuatan takdir jahat dalam takdir jahat diserap, tetapi dihilangkan seperti pikiran jahat. Saat melahap, dia semakin merasakan kekuatan luar biasa dari takdir jahat. Ini sangat misterius dan aneh, sama seperti kekuatan pemikiran Buddhis. Hal yang sama tidak terlihat, tetapi juga tidak ada habisnya. Saya telah melihat kekuatan pikiran Buddhis yang menguasai, dan sekarang saya juga merasakan kengerian dari kekuatan takdir yang jahat. Itu tidak terlihat, tetapi ada di langit dan bumi. Itu adalah kekuatan misterius yang tidak dapat dijelaskan, dan asalnya tidak dapat ditemukan. Tidak heran bahkan Kaisar Agung pun sulit untuk digoyahkan. Ye Chen menutup matanya dan bergumam pelan, kekuatan takdir jahat menyuburkan keadaan pikirannya. Episode 1729 melengkapi sumber. Di luar Nihai, semakin banyak penonton berkumpul. Kegelapan menyelimuti bumi dan langit. Ada hantu kecil dari para jenderal dunia bawah, dan Anda masih bisa mencium nafas para jenderal dunia bawah secara samar-samar, bersembunyi di tengah kerumunan, berdiri dengan santai. Nihai diselimuti kabut dan ombak, membanjiri pantai lagi, dan roh-roh jahat naik ke pantai, melolong dengan sangat. Penonton mundur lagi dan lagi, ini adalah pertama kalinya Nihai begitu pendiam, Nihai terjerat, dan kesedihannya pulih. Ye Chen mungkin harus berlutut kali ini. Banyak orang berkata, sangat menakutkan di tepi, apalagi kedalaman lautan kejahatan. Ternyata terlalu banyak orang menepuk kepala mereka, menyadari bahwa mereka telah mengabaikan sesuatu, dan dengan kaisar di sekitar, Ye Chen akan menjadi bagus. Di kedalaman laut jahat, di dalam perut naga jahat, Ye Chen masih melahap takdir jahat, membuang pikiran jahat dan dendam, dan hanya mengambil kekuatan takdir jahat. Perlahan-lahan, dia menemukan bahwa apa yang disebut kekuatan takdir jahat secara halus bergabung ke dalam asal-usul tubuh sucinya. Dan dengan integrasi terus-menerus dari kekuatan takdir jahat, sumber aslinya secara bertahap ditingkatkan, meskipun kecepatannya lambat, kekuatannya adalah berkah. Ye Chen menunjukkan ekspresi gembira, kekuatan takdir jahat sebenarnya dapat memperkuat sumbernya, dan itu benar-benar dapat menyehatkan sumbernya, yang benar-benar mengejutkan. Memikirkan hal ini, dia mengerahkan seluruh energinya dan menelan dengan lebih ganas. Membagi satu pikiran menjadi dua tugas, sambil menyingkirkan pikiran yang mengganggu, sambil menyempurnakan kekuatan takdir jahat, asal-usul tubuh suci melonjak, menelannya dengan paksa. Fakta telah membuktikan bahwa meskipun ditelan, produk ini tetap membuat gelisah.
Siapa yang mengira bahwa alih-alih dimurnikan di dalam perut naga setingkat bijak, dia masih hidup dan menendang. Tidak apa-apa, lebih aman meninggalkannya di sini daripada berada di luar. Ye Chen bergumam, dia menelan ludah lebih bahagia, dan tidak ingin keluar lagi. Jika waktu mengizinkan, dia tidak keberatan tinggal selama 180 tahun lagi. Dia senang menelannya, tetapi naga jahat tingkat Sein Agung tidak begitu baik, dia terlempar ke lautan kejahatan, memicu gelombang yang bergolak. Dia ingin memuntahkan Ye Chen, tetapi rekan Ye Chen sudah mati. Dia seperti ngengat, apapun yang terjadi, dia tidak mau keluar, dia menelan Lao Su, dan ingin memuntahkannya, tidak mungkin. Pusaran menelan langit berputar, mengintegrasikan kekuatan reinkarnasi, menelan sapi dan menghisap takdir jahat, keadaan pikirannya kosong, dan dia tidak berani gegabah. Proses ini pasang surut, nasib jahat naga jahat menurun, dan sumber asli Ye Chen adalah berkah, dan keduanya seperti ini. Waktu berlalu dengan lambat, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari. Semuanya tampak seperti hukum. Dini hai-hai, kerumunan berkumpul dan kemudian berpencar, dan sosok-sosok datang dan pergi, tetapi mereka tidak menunggu Ye Chen, tetapi mereka menunggu gelombang roh jahat. Sudah sebulan, kenapa sakramen kuno belum keluar? Seseorang bertanya dengan tangannya, tapi sayangnya, dia tidak bisa melihat apa-apa. Jelas, aku terjebak di dalam, mungkin aku sudah mati. Aku juga tidak melihat kaisar bergerak. Seseorang tanpa sadar melirik ketiadaan, masuk akal bahwa kaisar harus tahu. Ada suara diskusi, dan ombak laut jahat kembali menghampirinya. Setelah mencapai pantai, hantu-hantu yang kesepian merangkak ke pantai, melolong dengan mengerikan. Penonton mundur dengan tergesa-gesa, karena takut terseret ke lautan kejahatan oleh hantu dan ombak. Melihat nihai lagi, hantu ganas sedang berjuang, naga jahat berputar-putar, dan dalam kabut berkabut, pikiran jahat, dan kebencian menenggelamkan segalanya. Lautan kejahatan, naga tingkat bijak itu meraung dan meraung. Dalam 1 bulan terakhir, ukurannya telah menyusut lebih dari setengahnya. Ini semua karena Ye Chen, belum berhenti dalam sebulan, dan tubuh suci kuno seperti jurang maut, yang tidak pernah bisa diisi. Dengan baik, naga jahat setingkat bijak tiba-tiba ditelan menjadi naga setingkat raja bijak, dan jejak takdir jahat menjadi makanan. Namun, ini belum berakhir, pria ini benar-benar semakin energik. Itu juga karena ketidaksadaran naga jahat. Jika ada yang sedikit waras, dia pasti akan menjadi gila karena marah. Masalah ini terlalu dirugikan. Mengetahui bahwa Ye Chen membuat masalah di perutnya, ia tidak bisa memuntahkannya. Ye Chen tidak peduli tentang hal-hal ini, dia hanya fokus melahap Ni Yuan. Hari demi hari, amarah naga jahat ini masih kuat, tetapi kepala ini semakin mengecil dari hari ke hari, dan hubungan jahat itu hilang. Jika Anda mengatakan bahwa Ye Chen adalah monster, jika dia menelannya seperti ini, naga jahat tingkat suci yang hebat akan ditelan menjadi sampah cepat atau lambat. Faktanya persis sama. 2 bulan kemudian, level naga jahat turun dari Raja Suci ke Raja Kuasi Bijak, dan kemudian ke Orang Suci. Sekarang, di depan orang bijak dan naga jahat, itu telah menjadi cacing kecil, dan Ye Chen dengan paksa menelannya seperti ini. Di perutnya, Ye Chen membuka matanya dan meregangkan pinggangnya, sangat nyaman. Selama 3 bulan penuh, dia cukup makan, dan berkat kekuatan takdir jahat, tubuh sucinya telah kehilangan terlalu banyak berat badan. Melihat ke dalam tubuh suci, sumbernya seperti laut, sepotong emas, terjalin dengan penglihatan, vitalitas yang kuat, dan darah yang melimpah. Tapi dia tidak keluar, Heaven Swallowing Demon Art masih berjalan. Kali ini, dia menggunakan naga jahat sebagai media untuk menelan kejahatan dan nasib buruk. Memalingkan muka, dengan naga jahat sebagai pusatnya, sebuah pusaran terbentuk, dan turbulensi yang bergejolak mengalir ke tubuhnya. Ketika Ni Yuan memasuki tubuhnya, Ye Chen menelannya ke dalam tubuhnya. Naga jahat benar-benar menjadi medium, bersembunyi di perutnya, Ye Chen sangat aman, dan masih ada lautan kejahatan yang harus ditelan. Pusaran nasib jahat menyebar tanpa batas ke segala arah, semakin besar, dan bahkan kabut berkabut terlibat di dalamnya. Lautan kejahatan mengamuk, terlalu banyak hantu yang melolong, terlalu banyak naga yang mengaum, dan ada banyak gerakan, sehingga benar-benar menjadi hidup. Para penonton dari Ni Haiwei memandang dengan takjub. Melihat dari luar, samar-samar terlihat pusaran besar, cukup agresif, menelan segala sesuatu ke segala arah, pencuri itu sombong. Kelainan seperti itu telah menarik lebih banyak orang, yang tidak tahu apa yang terjadi di lautan kejahatan, mengapa muncul pusaran. Ye Chen menutup matanya lagi, mengabaikan yang lainnya, dan langsung pergi ke Tun Ni Yuan. Dengan integrasi lebih banyak kekuatan takdir jahat,
asal-usul tubuh sucinya, dengan lebih banyak kekuatan tak terlihat, berangsur-angsur berkembang menjadi sempurna. Seolah-olah ada celah di sumber aslinya, dan kekuatan takdir jahat ini, seperti jarum dan benang, kebetulan membuatnya lengkap. Dia mulai mengerti bahwa tersapu oleh Nihai tampaknya merupakan malapetaka, tetapi sebenarnya itu adalah kesempatan, bahkan dia merasa keberuntungannya melawan langit. Dengan cara ini, Maret lagi dalam sekejap mata, dan dia perlahan membuka matanya. Skill Heaven Swallowing Demon hilang, bukan karena dia tidak ingin terus menelannya, tapi karena sumbernya sudah lengkap, dan percuma menelan lebih banyak. Setelah setengah tahun, dia bangun untuk pertama kalinya, memutar tubuh sucinya yang kaku, menghembuskan awan kekeruhan, dan penuh energi. Keberuntungan, memang keberuntungan, jika bukan karena kekuatan takdir yang berdosa ini, dia tidak akan tahu bahwa ada cacat pada asal mula Ekaristi, tetapi sekarang sempurna, kekuatan takdir jahat memenuhi gap, dan sumber aslinya lengkap. Dia merobek perut naga, melompat keluar, membidik ke satu sisi, dan melarikan diri dengan cepat. Dalam analisis terakhir, ini adalah tempat yang mengerikan. Penampilannya telah menarik banyak naga jahat, jumlahnya sangat besar, ada banyak Raja Semu dan Raja Suci, dengan mata naga besar berwarna merah darah. Gumpalan petir menyembur keluar dan membentuk lautan guntur, menenggelamkan Ye Chen. Ye Chen tidak berani suka bertarung, dia menyerang dan membunuh sepanjang jalan, dan mengayunkan pedangnya sepanjang jalan. Kali ini, dia beruntung, dia menemukan arah yang benar, tidak pergi ke kedalaman, tetapi jalan keluar yang sebenarnya dari laut jahat. Setelah 6 bulan, masih ada orang yang menunggu selain Nihai. Penonton tidak tahu apakah mereka menganggur atau bertahan, mereka menunggu selama Ye Chen masuk. Banyak orang menguap, melirik Nihai, lalu membenamkan kepala mereka dalam keadaan tertidur, seolah-olah mereka tidak akan pergi sampai Ye Chen. Di satu sisi, roh primordial melayang, ekspresinya penuh kekhawatiran. Itu adalah Kui Niu, yang datang ke sini setengah tahun lalu dan menunggu di sini. Hakim hanya memberinya 3 bulan sebelumnya, tetapi dia tidak pergi ke reinkarnasi. Bukan karena Hakim telah melupakannya, tetapi Di Huang telah melangkah maju. Beraninya Hakim tidak memberikan wajah kaisar, kata-kata Di Huang seperti kata-kata kaisar dunia bawah, tidak ada seorang pun di dunia bawah yang berani tidak mematuhinya. Aku berkata, kamu memiliki roh primordial, mengapa kamu tidak menemukan tubuh fisik? Hantu kecil itu menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah untuk mengukur Kui Niu. Aku senang, kata Kui Niu dengan santai, dengan sepasang mata banteng, hanya menatap Nihai, berharap melihat Ye Chen keluar. Bocah itu malu dan tidak berani marah, dia tahu seperti apa keberadaan Kui Niu, dia adalah rekan senegaranya Ye Chen dan dia tidak bisa diprovokasi. Di masa lalu, Ye Chen bahkan memukulinya dengan kepala banteng dan wajah kuda untuknya, dan dia memprovokasi tingkat bijak Yan Luodian untuk membawanya kembali. Jika itu ada hubungannya dengan Ye Chen, maka itu ada hubungannya dengan Kaisar, apalagi jiwa, bahkan jika itu adalah sisa jiwa, itu tidak dapat dikacaukan. Menyinggung Kui Niu berarti menyinggung tubuh suci berarti menyinggung Kaisar, tidak ada yang berani menyentuh alis ini. Keluarlah. Ketika keduanya berbicara, Ye Chen bergegas keluar di lautan kejahatan yang bergolak, berguling dan merangkak. Dia dalam keadaan malu, dengan darah di sekujur tubuhnya, dia bergegas sepanjang jalan, dan hampir dipukuli sampai mati oleh naga beberapa kali. Mampu keluar dari laut jahat hidup-hidup sudah menjadi berkah dalam kesialan. Penonton menyeringai dan mau tidak mau mengacungkan jempol. Setengah tahun. Merupakan keajaiban bahwa Ye Chen selamat setelah tinggal di Nihai selama setengah tahun, yang mengejutkan semua orang. 7 tua. Kui Niu telah lewat dan memegang lengan Ye Chen. Hampir mati. Ye Chen memuntahkan darah, terhuyung-huyung, napasnya sangat lemah, dan ada genangan darah di sekujur tubuhnya. Tubuh sucinya yang berdarah mengejutkan mereka yang melihatnya. Penonton dapat membayangkan apa yang Ye Chen lalui untuk keluar dari laut jahat hidup-hidup, itu pasti sangat menakutkan. Untuk sesaat, pandangan semua orang pada Ye Chen berubah, seolah melihat Tuhan, orang ini menciptakan keajaiban lain. Garis keturunan fisik Sein kuno memang merupakan level monster teratas. Yang di depannya bahkan lebih menakjubkan dari kaisar sebelumnya, keheranannya ditakdirkan untuk melampaui pendahulunya dan menyegarkan mitos Kaisar Huang. Di sini, Ye Chen memasukkan segenggam pil penyembuh ke dalam mulutnya. Meskipun dia terbunuh, dia masih memiliki banyak ketakutan di hatinya, Nihai terlalu menakutkan, ada terlalu banyak keberadaan yang menakutkan, dan dia hampir mati. Untungnya, dia memiliki banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya, kalau tidak dia benar-benar akan dimakamkan di Nihai. Kali ini Nihai dan partainya benar-benar berjuang dengan hidup mereka.
Kamu marah lagi? Kuiniu menghela nafas dan menyeringai. Sulit untuk tidak memikirkannya. Ye Chen tersenyum, dan dia masih tidak lupa untuk melihat sekeliling, matanya semua menatapnya. Tunggu aku di kota hantu, aku akan pergi ke Aula Yama. Setelah menutup matanya, dia memberi perintah pada Kuiniu, dan dia ingin naik ke langit. Jangan pergi, hakim telah memberiku apa yang kamu minta. Kuiniu meraih Ye Chen dan memasukkan sesuatu. Mata Ye Chen berbinar, itu adalah dokumen bea cukai ke jembatan Naihe, bukankah dia bekerja keras untuk itu? Episode 1730 Bunga dari Sisi Lain. Tunggu aku di kota hantu. Ye Chen tertawa terbahak-bahak, menerima dokumen bea cukai, dan langsung menuju ke arah jembatan Naihe, begitu bersemangat hingga ingin menangis. Jangan pergi selama setengah tahun lagi, Kuiniu melolong. Ye Chen tidak menjawab, dan Kuiniu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Dia masih mengenal Ye Chen, dan jika Ye Chen bisa begitu bersemangat, maka identitas Dewa Jembatan Naihe yang baru pasti tidak sederhana. Melihat ke sisi itu untuk terakhir kalinya, dia melangkah ke langit kosong selangkah demi selangkah. Di belakang mereka, penonton juga bubar, dan ada desahan konstan. Ada banyak monster di dunia bawah, tapi monster Ye Chen terlalu menakutkan, dia adalah yang pertama di antara orang suci yang bisa tinggal di Nihai selama setengah tahun. Generasi muda di dunia bawah semuanya menggelengkan kepala tanpa daya. Ye Chen seperti gunung besar, dan mereka tidak bisa bernapas di bawah tekanan setelah ribuan tahun, mereka mungkin tidak akan bisa berbalik. Misalnya, para tetua juga menggelengkan kepala dan tersenyum, merasa sudah tua. Generasi muda itu tangguh, mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan orang-orang berbakat keluar dari generasi ke generasi, dan setiap generasi lebih kuat dari yang terakhir. Di sini, Ye Chen terbang jauh-jauh dan mendarat di depan celah. Penjaga celah itu masih dua raja hantu, lalu mereka rapi dan rapi, seperti dewa dua pintu, galak dan ganas. Melihat Ye Chen jatuh, hati mereka berdua bergetar hebat. Meskipun mereka tinggal di sini, mereka mendapat informasi yang sangat baik. Perbuatan Ye Chen telah tersebar ke seluruh dunia bawah, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Semuanya sangat tidak nyata, ketika Ye Chen datang ke sini untuk pertama kalinya, dia hanyalah jiwa, hanya beberapa saat, dan dia telah menjadi hantu. Apakah ada sertifikat bea cukai? Kedua raja hantu itu tidak melupakan tugasnya. Pasti ada. Ye Chen tersenyum, dan segera menjentikkan lengan bajunya, seberkas cahaya ilahi terbang keluar dan berubah menjadi dokumen. Kedua raja hantu mengambilnya dan melihatnya, mereka tidak curang, jadi mereka menoleh dan mengulurkan telapak tangan, silakan masuk. Kakak sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, bawalah untuk diminum. Kemudian, juga melemparkan dua tas penyimpanan. Apa yang diberikan Jenderal Ming, tentu saja dia akan mengambilnya. Kedua raja hantu itu merobek tas penyimpanan, dan mata mereka tiba-tiba menjadi cerah. Mingxi, ada 10.000 batu. Segera, mereka berdua sangat bahagia. Batu hantu dalam jumlah seperti itu benar-benar merupakan keberuntungan bagi mereka. Di jalan Huangquan, Ye Chen berjalan dengan mantap, selangkah demi selangkah. Berjalan di jalan Yin dan Yang ini lagi membuatnya merasa sedikit emosional. Ketika dia pertama kali memasuki dunia bawah, dia dikawal oleh kepala banteng dan wajah kuda, dan dia akan dikirim ke reinkarnasi, atau jalan binatang. Setengah tahun kemudian, ketika dia datang ke sini lagi, dia sudah menjadi jenderal dunia bawah, bukan bereinkarnasi, tetapi Culinger yang datang menjemputnya. Jantungnya berdebar kencang, dan tubuhnya yang bersemangat bergetar. Kehidupan lampau dan reinkarnasi kehidupan sekarang, lebih dari 300 tahun waktu terbuang sia-sia, lama tidak bertemu, tetapi saya sedikit gugup, saya khawatir ini adalah mimpi. Saat dia berjalan, seberkas cahaya merah menyala melintas di matanya. Ketika saya melihat ke bawah, saya menyadari bahwa itu adalah bunga di sisi lain jalan Huangquan. Bunga di sisi lain mekar di sisi lain, bunga mekar tetapi daunnya tidak terlihat, bunga dan daun tidak bertemu, dan bunga dan daun tidak saling bertemu. Ini adalah kata yang menyedihkan, tetapi sulit untuk bertemu dengan Ye Yuqing. Ye Chen tersenyum, membungkuk dan mengulurkan tangannya, memetik bunga satu per satu. Meskipun mereka adalah pasangan tua, mereka masih membutuhkan romansa. Memikirkannya, dia belum pernah memberikan Chu Linghua kepadanya sebelumnya, dan kebetulan menebusnya bunga di sisi lain adalah yang paling halus dan indah, membawa cintanya. Chu Ling, Ye Chen ada di sini untuk menjemputmu. Ye Chen tersenyum hangat, memegang bunga, dan berjalan menuju jembatan Naihe dengan lebih cepat. Suara Chu Ling, sangat serak, perubahan tak berujung. 300 tahun yang lalu, dia meninggal dan datang ke dunia bawah secara tidak sengaja.
300 tahun kemudian, dia juga mati dan jatuh ke dunia bawah. Mungkin itu ikatan cinta kuno yang telah bertahan selama 300 tahun, sepasang kekasih pada akhirnya akan bertemu satu sama lain, dan melanjutkan cinta yang belum pernah ada di kehidupan sebelumnya. Dia masih ingat adegan Chuling berbaring di pelukannya saat itu, dengan air mata berlinang, mengucapkan kata-kata cinta terakhir di dunia. Adegan itu begitu pedih dan indah, masih terasa sakit ketika saya mengingatnya sekarang. Dari kejauhan, dia melihat Chulinger di ujung jembatan Naihe. Dia mengenakan pakaian putih, tidak ternoda oleh debu tipis, seperti peri yang dibuang, rambutnya mengalir seperti gelombang air, dan helaiannya diwarnai dengan cahaya ilahi. Dia seperti bunga teratai, suci dan tanpa cacat, mekar di kepala jembatan Naihe, menambahkan sentuhan kemegahan ke dunia bawah yang gelap. Namun, ketika dia melihat Chuling, sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi berkedut hebat, dan ekspresinya juga sangat menarik. Chulinger memang ada di sana, tetapi kakinya disilangkan, dan biji melonnya retak, dan tanahnya ditutupi dengan biji melon. Ia memang makan biji melon itu ritmis banget. Dia santai, sangat kontras dengan Pomeng sebelumnya, yang sangat berdedikasi, tapi dia sedikit geli. Ketika seseorang datang, Chulinger menoleh, tetapi terkejut sesaat. Wajah Ye Chen membuatnya merasa familiar, dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, hatinya sakit, dan dia ingin menangis. Mata Ye Chen sudah basah dan dipenuhi air mata panas. Sepasang mata ini telah dipisahkan oleh 300 tahun dulu dan sekarang. Waktu membeku saat ini, meski jaraknya sangat dekat, seperti dua orang di sisi lain galaksi, dipisahkan oleh perubahan tahun. Ye Chen tersedak isak tangis, melangkah maju, dan memeluk Chuling dengan ganas. Dia tampaknya telah menghabiskan semua kekuatannya, dan air mata mengalir tak terkendali, membasahi pakaian Chuling, dan dia tidak bisa menangis. Chuling tidak muncul dalam satu tarikan napas, dan tidak bereaksi untuk sementara waktu. Pelukan ini membuatnya lengah, dan dia tampak linglung. Dia adalah dewa jembatan Naihe, dewa dunia bawah. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang memperlakukannya dengan lancang. Hari ini adalah pertama kalinya. Namun, perlu disebutkan bahwa pelukannya sangat hangat, memberinya rasa aman, dan keakraban yang tak dapat dijelaskan menyerang lagi. Namun, pengekangan wanita itu memicu percikan api di matanya yang indah. Siapa kamu? Jika kamu tidak melepaskannya, aku akan gila. Mendengar ini, Ye Chen melepaskannya, sebelum dia bisa menghapus air matanya, dia menatap Chu dengan heran. Ling, kamu tidak mengenalku. Aku seharusnya mengenalmu. Chuling memelototi Ye Chen, siapa itu? Peluk aku saat kamu datang, aku sangat mengenalmu. Ye Chen mengerutkan kening. Jelas bahwa Chuling tidak mengenalnya. Tapi masalahnya, dari kematian surga hingga dunia bawah, ada ingatan dari kehidupan sebelumnya, seperti dia, seperti Kuiniu, seperti Di Huang. Chuling agak aneh, dia tidak ingat kehidupan sebelumnya. Tanpa sadar, dia sedikit menyipitkan matanya, menatap Chuling Senhai. Dalam sekejap, dia bisa melihat petunjuknya. Di kedalaman roh primordialnya, ada pola ketuhanan kuno, yang merupakan segel. Siapa yang menyegel ingatannya? Ye Chen bergumam. Segel itu tersembunyi di kedalaman roh primordialnya, sangat sulit untuk dideteksi jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, dan levelnya benar-benar tidak rendah. Mungkinkah Di Huang senior? Gumam Ye Chen, berpikir sejenak, dan merasa bahwa tebakan ini adalah yang paling dapat diandalkan. Kamu, apakah kamu mencoba menggodaku? Chuling duduk kembali di kursinya, dan melirik Ye Chen sambil makan biji melon. Matanya akhirnya tertuju pada seikat bunga bana. Dia tidak datang ke sini sebagai reinkarnasi, dan dia memegang karangan bunga, dengan mata terbelalak, dia tahu bahwa lelaki ini ada di sini untuk menjemput perempuan. Dia adalah satu-satunya di jembatan Naihe, dan tujuannya jelas. Ye Chen sadar, terbatuk kering, dan menyerahkan bunga, bahkan Chuling berkata demikian, tidak ada salahnya untuk menggoda. Aula yang mana? Chuling mengambilnya, mencium aroma bunga, dan bertanya, mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Jenderal dunia bawah yang baru. Ye Chen mengangkat bahu dan duduk di samping Chuling. Juga seperti Chuling, mengangkat kaki Erlang. Selain itu, orang itu sangat sadar, mengambil segenggam biji melon dari piring, dan mengetuk dengan berirama, siapa yang menanam segel untukmu? Segel apa? Chuling melihat ke samping, dengan ekspresi bingung. Sepertinya aku tidak tahu. Ye Chen menyentuh dagunya, sedikit bingung, mengapa Di Huang menyegel ingatannya.